Indonesia adalah pasar konsumsi terbesar di Asia Tenggara. Setiap hari, jutaan transaksi terjadi. Namun, jika kita membedah setiap struk belanja, tiket perjalanan, hingga cicilan rumah tangga, sebuah pola mulai terlihat. Kita sering merasa bebas memilih merek, namun kenyataannya, pilihan itu seringkali bermuara pada entitas yang sama. Di balik ribuan merek yang beredar, terdapat 5 dinasti keluarga yang mengontrol pilar utama ekonomi kita. Inilah analisis mendalam tentang bagaimana uang Anda bekerja dalam ekosistem mereka. Kita mulai dari puncak piramida. Keluarga Hartono, melalui PT Dwi Muria. Investama andalan Robert Budi dan Michael Hartono menguasai mayoritas saham Bank BCA, bank swasta terbesar di Indonesia, dengan aset menembus angka 1.300 triliun rupiah. Secara statistik, hampir setiap perputaran uang di sektor formal Indonesia melewati sistem mereka. Namun, penetrasi mereka tidak berhenti di sektor keuangan. Lewat grup Jarum, mereka menguasai industri tembakau. Lewat Global Digital Niaga, mereka mengontrol ekosistem e-commerce melalui Blibli, Tiket.com, hingga Ranch Market. Hartono bukan sekadar pengusaha. Mereka adalah infrastruktur keuangan negara ini. Jika Hartono menguasai sistem pembayaran, keluarga Salim menguasai kebutuhan dasar pangan. Inti dari kekuatan mereka ada pada Indofood. Lewat anak usahanya, Bogasari, Salim mengontrol hampir seluruh rantai pasok tepung terigu di Indonesia. Artinya, hampir setiap helai mie dan potong roti yang dikonsumsi masyarakat berawal dari ekosistem mereka. Keunggulan strategi Salim adalah integrasi vertikal. Mereka memproduksi bahan baku, mengolahnya menjadi produk retail seperti Indomie, lalu mendistribusikannya melalui Indomaret, jaringan retail dengan lebih dari 22.000 gerai. Ini adalah dominasi dari hulu ke hilir yang membuat mereka hampir mustahil untuk disaingi secara harga. Keluarga Widjaja, melalui grup Sinarmas, bergerak di sektor yang lebih fundamental, sumber daya alam dan properti. Mereka adalah raksasa di balik Asia Pulp and Paper, salah satu produsen kertas dan selulosa terbesar di dunia. Produk seperti kertas sidu adalah wajah yang kita kenal. Namun kekuatan asli mereka ada pada penguasaan lahan. Lewat Sinar Maslan, mereka membangun kota mandiri seperti BSD City. Di sektor konsumsi, mereka menguasai pasar minyak goreng melalui merek Vilma. Dinasti Widjaja membangun bisnisnya di atas tanah dan kebutuhan ruang, menjadikan mereka penguasa lanskap fisik dan komoditas utama Indonesia. Di sisi lain, terdapat 2 kekuatan yang menyentuh sisi personal hidup kita. Keluarga Katuari dengan Wings Group adalah pemain kunci dalam sektor fast-moving consumer goods. Mereka adalah penantang utama korporasi global menguasai pasar deterjen lewat Soclean dan pasar pangan lewat Mie Sedap. Wings adalah contoh sukses. Bagaimana efisiensi biaya bisa menciptakan kekayaan masif di pasar berkembang. Sementara itu, keluarga Riyadi melalui Lipo Group mengambil pendekatan layanan terintegrasi. Mereka membangun ekosistem hidup, lahir di rumah sakit Siloam, berbelanja di Matahari atau Hypermart, dan tinggal di apartemen yang mereka bangun. Strategi mereka adalah menangkap setiap fase kehidupan manusia dalam satu jaringan layanan tunggal. Keberadaan 5 keluarga ini mencerminkan struktur ekonomi Indonesia yang terkonsentrasi. Mereka bukan hanya sekadar entitas bisnis. Mereka adalah pemegang kunci stabilitas, penyedia lapangan kerja, sekaligus penerima manfaat terbesar dari setiap rupiah yang kita belanjakan. Ketika Anda melakukan transaksi hari ini, coba perhatikan logonya. Kemungkinan besar Anda sedang berkontribusi pada salah satu dari 5 gurita ekonomi ini.
Di pasar yang penuh dengan ribuan merek, pilihan mungkin hanya sebuah ilusi. Namun satu hal yang pasti, perputaran uang di Indonesia akan selalu kembali ke sumber yang sama,